Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, kami dari kelas 12/4, kami dari MAN 1 Banjarnegara, kami dari kelompok 2. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zakwan Hendra Musyafah, biasa dipanggil Zakwan. Saya dari kelas 12/4 kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Istiqomah, saya dari kelompok 2 kelas 12/4. Perkenalkan, nama saya Lisa Nuraini dari kelompok 2 kelas 12/4. Roda pintar trigonometri adalah media pembelajaran matematika yang berisikan tentang penentuan nilai sin, kosan, dan sudut-sudut istimewa trigonometri. Manfaatnya adalah menumbuhkan minat belajar siswa, menguatkan pemahaman siswa, menghidupkan suasana kelas, dan menyelesaikan soal dengan mudah dan cepat. Seperti yang dijelaskan oleh Kak Nisa nanti, di sini kita membuat alat peraga roda putar trigonometri. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara kita menggunakannya. Oke, jadi yang pertama ini kita ada lingkaran paling besar ini berisi sudut-sudut istimewa dari sudut 0 derajat, 30 derajat, dan seterusnya. Dan di sini kita lihat ada lingkaran yang kosong atau kotakan yang kosong itu berisi hasil dari turunan sudut-sudut tersebut. Dan selanjutnya di sini juga ada lingkaran atau kotak yang kosong. Di sini berisi turunan dari misal ini cos, sec x, dan lain sebagainya. Mengikuti lingkaran ini isinya apa? Oke, semisal kita mencari turunan dari sudut 45 derajat, maka kita bisa dengan mudah melihat hasilnya dengan mengarahkan tanda panah tersebut atau tanda panah yang berwarna biru ini kita arahkan ke sudut 45 derajat seperti ini, dan nanti akan terlihat hasilnya di kotakan di sebelah sini. Nanti akan ada sin, cos, dan tan. Maka nanti akan terlihat mudah ketika kita mencari sebuah sudut-sudut istimewa dari sudut 0 derajat, 30 derajat, hingga 360 derajat. Ya, langsung saja kita ke soal dan bagaimana biar kita lebih memahami cara menggunakan roda putar trigonometri ini. Misal ada contoh soal 5 cos x, langsung saja kita mengarahkan ke cos. Nah, langsung terlihat di sini hasil turunan dari cos x adalah sin x. Berarti tinggal kita menuliskan saja apanya. Hasil turunannya tadi min sin x. Selanjutnya ada contoh soal buat turunan dari sudut-sudut istimewa seperti tan 60 derajat ditambah tan 270 derajat. Ya, langsung saja kita arahkan ke 60 derajat. Nah, di sini kan ada keterangannya sin, cos, dan tan. Nah, di soal kita menuliskannya tan. Berarti kita lihat hasilnya yang di atasnya tan. Terlihat hasilnya akar 3. Langsung saja kita tulis akar 3. Ditambah tan 270 derajat. Kita putarkan ke 270 derajat.
Langsung soal selanjutnya, kita mengarah ke sudut istimewa. Di sini ada soal tan 60 derajat ditambah tan 240 derajat. Ya, langsung saja kita putarkan ke arah 60 derajat. Nah, di soal kita menuliskan tan 60. Sudah kita arahkan ke 60 dan di sini ada keterangan sin, cos, dan tan. Di soal tan, jadi kita ambil yang di atas tan dan hasilnya akar 3. Langsung saja kita tulis. Ditambah tan 240. Kita putar ke 240. Sudah di 240 dan kita lihat turunan dari tan 240 dan hasilnya adalah akar 3. Jadi akar 3 ditambah akar 3 hasilnya 2 akar 3. Karena di depannya ini sebenarnya ada akar 1. Jadi pertambahan 1 ditambah 1 hasilnya 2 dan akarnya tetap akar 3. Ya, jadi disimpulkan di sini bahwa roda putar trigonometri ini memudahkan kita dalam mencari turunan. Namun ada pula kelemahan dalam alat peraga tersebut, yaitu seperti kita masih membutuhkan kertas untuk lebih rinci dalam mengerjakan soal. Misal kayak soal yang ini. Ya, jadi semisalkan ada sin dan cos, kita dapat mengetahui sin dan cos melalui alat peraga ini. Misal turunan dari sin, kita putarkan ke sin, hasilnya cos x. Cos x. Ya, jadi turunan dari sin x sama dengan cos x dan turunan cos x adalah min sin. Min sin x. Nah, tapi karena ini soalnya dalam berupa yang buat pengerjaannya menggunakan aturan rantai, jadi mungkin kalau soal seperti ini kita masih membutuhkan kertas coret-coretan. Jadi cuma sampai mengetahui dari turunannya saja. Seperti itu kelemahannya. Ya, buat konsepnya kita warna-warni. Kenapa warna-warni seperti ini? Biar kita lebih ceria dan semangat dalam mengerjakan matematika, terutama di bagian trigonometri. Oke teman-teman, dapat disimpulkan dari alat tersebut, alat roda putar trigonometri. Jadi alat roda putar trigonometri ini memudahkan kita dalam mencari turunan-turunan dari semisal sudut istimewa. Nanti kita dapat mencari turunannya, begitu juga dengan kita mencari turunan dari sin konstan. Itu kita dengan mudah dapat mencari turunannya seperti itu. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.